Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio Anmes Kamaleng dengan Andaikan Kau Datang katanya ya. Meskipun lagunya agak-agak sedih, ngantuk, tapi mudah-mudahan Anda setelah tadi rehat, makan siang dan sebagainya gak ngantuk lagi ya. Dan seperti yang sudah kita janjikan di pukul 14:10 kita akan kembali mengadakan Radio Talk di hari ini Rabu 18 Januari 2023. Dan kembali hari ini kita juga kedatangan para narasumber, nggak usah dibilang bapak ya, kayaknya masih muda-muda semua, jadi akang-akang gitu ya dari PLN Cimahi dan juga Kabupaten Bandung Barat ya, betul. Ini tergabung di Kota Cimahi ya, atau sama aja ya? Di UP3 Cimahi. Oh iya, di Cimahi. Oh iya, oke, dan selamat datang untuk yang pertama ada Pak Demi Pratomo sebagai tim leader K3L dan KAM PLN ULP Prima Cibabat Cimahi. Selamat siang. Selamat siang juga Bu. Gimana? Nggak ngantuk kan Pak? Nggak. Pak lagi Kang. Iya, dan mudah-mudahan aktivitasnya lancar-lancar aja ya. Alhamdulillah lancar. Iya. Kemudian juga ada Kang Dimas Triwahyu Wardana. Kang Dimas sebagai PLT tim leader K3L dan KAM PLN ULP Raja Mandala. Selamat siang. Siang Ibu. Iya, Kang Dimas. Semangat ya. Semangat. Oke, udah makan siang kan Pak? Sudah. Kang. Iya. Kemudian yang terakhir ada Kang Muhammad Hoirul Anam sebagai PLT tim leader K3L dan juga KAM PLN ULP Cililin. Kabupaten Bandung Barat. Iya, selamat siang. Selamat siang. Gimana, semangat? Sudah makan siang? Saya semangat. Iya, terima kasih ya sudah menyempatkan diri di hari ini hadir di studionya Mix Radio untuk menyapa para good listeners. Kita menyapanya good listeners ya, para pendengarnya yang udah juga ada beberapa yang karena kita sudah informasikan dari kemarin bahwa hari ini kita akan mengadakan Radio Talk, dan ada beberapa juga di antara good listeners yang sudah mengajukan banyak pertanyaan ternyata di WhatsApp di 085161280929. Nah, kenapa banyak pertanyaan? Sepertinya karena listrik atau urusan PLN dan listrik ini kerap memang udah sehari-hari kita hadapi ya. Betul. Kayaknya sebagai kebutuhan pokok ya. Selain bahan makanan, sandang, pangan, papan, ada listrik lagi nih ya, yang kayaknya kita udah nggak bisa lepas lagi dari kebutuhan mengenai listrik ini ya. Iya, betul. Nah, kalau lihat dari temanya sebagai rangkaian dari Bulan K3 Nasional, ayo kita peduli bahaya listrik. Nah, sebetulnya apa sih Bulan K3 Nasional itu? Boleh diingatkan lagi, di-reminderkan lagi kepada para good listeners yang belum tahu mungkin ya. Silakan Pak Demi. Ya, Demi. oke. Selamat siang untuk semua good listeners yang Iya. ada di Cimahi dan sekitarnya. Iya, selamat siang. Mungkin untuk bulan K3 Nasional tahun 2023 ini kan selalu diperingati setiap tahunnya tanggal 12 Januari sampai 12 Februari. Oh, begitu. Betul. Satu bulan penuh ya. Satu bulan penuh. Iya. Nah, ini tema pokok yang bulan K3 Nasional ini tahun 2003 ini adalah terwujudnya pekerjaan yang layak, berbudaya K3 guna mendukung keberlangsungan usaha di setiap tempat kerja. Iya. Kayaknya ada kaitannya dengan kita udah masuk masa new normal ya, jadi Betul. bangkit kembali gitu ya Harus semangat, semangatnya. betul Oke. gitu. Dan bulan K3 Nasional ini diharapkan diisi dengan berbagai kegiatan yang mampu menggerakkan pembudayaan K3 kepada masyarakat secara luas, sehingga kementerian, lembaga non-kementerian, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, lembaga ketiga, serikat pekerja atau serikat buruh, asosiasi pengusaha, lembaga pendidikan, perusahaan dan masyarakat diharapkan turut serta dalam berpartisipasi aktif menyelenggarakan kegiatan yang bersifat strategis ini, promotif dan implementatif terkait dengan pembudayaan K3 ini. Oh iya. Iya. Jadi bulan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 ini diharapkan masyarakat juga ikut kenal, kemudian juga ikut melaksanakannya. Betul. Ya kalau udah kenal katanya bisa lebih ini ya, melaksanakannya bisa lebih puguh gitu ya kalau sebenarnya. Oke. Nah, kalau misalnya kita berkaitan dengan listrik sebagai kebutuhan pokok ya untuk masyarakat. Nah, untuk para ibu, kemudian juga nggak cuma para ibu tapi juga para pelanggan
PLN ini ya, biasanya kalau misalnya udah ada yang namanya listrik mati, listrik padam, aduh udah bete tuh ya, karena kegiatannya jadi terhambat. Betul. Ya kan, jadi ada beberapa kegiatan yang memang udah pasti harus pakai peralatan listrik. Nah kalau listrik mati itu biasanya jadi jadi sedikit sebel gitu ya. Nah sebetulnya apa sih penyebab dari padamnya listrik ini? Boleh Pak Anam, Kang Anam? Baik, jadi Iya. begini ya listener di Cimahi dan sekitarnya. Jadi ada dua faktor yang jadi penyebab matinya ataupun padamnya listrik ya. Jadi pertama itu terencana, jadi direncanakan oleh pihak PLN. Oh, Itu iya. kalau kegiatannya seperti pemeliharaan jaringan, perbaikan jaringan. Itu pun kami laksanakan pasti ada info sebelumnya. Kalau dari kita di Cimahi mungkin bisa dilihat di IG kami Bu, di PLN Cimahi. Itu segala informasi terkait pemadaman kami serahkan di sana. Itu Dan sudah terjadwal dan pasti diinformasikan. terjadwal dan sebelumnya diinformasikan ya? dan itu pun pasti ada waktu tertentunya Bu. Di sekitar 3 jam. Iya. Jadi padamnya kan teratur, ada jadwalnya, nggak semena-mena langsung padam. Iya. Kemudian yang kedua itu kalau terjadi dia terencana ataupun gangguan. Jadi kalau ada tiba-tiba mati listrik tidak ada pemberitahuan itu karena gangguan. Iya. Penyebabnya sendiri bermacam-macam. Yang pertama mungkin ketika di kondisi sekarang sering musim hujan, ada sambaran petir ke jaringan pasti akan menjadi penyebab padamnya jaringan. Iya. Kemudian kalau di mungkin waktu kemarau, teman-teman yang anak-anak pada main layang-layang, kadang juga pakai yang ada yang kawat-kawat, benang kawat itu Bu. Iya. Kadang ketika dia nempel ke jaringan kita di jaringan yang 3 fasa yang tegangan tinggi, kena arku ataupun kena benang kawatnya itu jadi penyebab padam dari jaringan listrik. Iya. Kemudian kalau di daerah mungkin daerah Raja Mandal dan daerah Cilin kan yang lebih ke hutan dan pegunungan kan banyak banyak ya. pohon-pohon juga. Iya. Nah kadang ada pohon yang menimpa ke jaringan juga ataupun cuma sekedar ranting. Oh, Ranting yang iya. terbang menyangkut ke jaringan. Kemudian kalau di daerah Cimahi mungkin kita udah pakai kabel bawah tanah Bu. Oh gitu, Jadi, sebagian atau sudah seluruhnya? Sudah hampir banyak lah Bu, Hampir di Cimahi iya, ya. iya. Kadang kan ada kayak semacam di pengerukan ataupun ada penggalian Iya. kena ke kabel bawah Keganggu tanah juga, keganggu ya. juga. Iya, Jadi iya. kalau gangguan itu nggak terencana Bu, Iya. dan kita nggak bisa memprediksi kapan akan pulihnya lagi seperti itu. Nah, untuk Anda good listeners, kalau misalnya lain kali ada pemadaman listrik atau listrik padam, kalau pemadaman listrik udah jelas emang terencana tadi kata Kang Anam ya. Betul. Terencana, udah jadwalnya udah jelas dan biasanya diinformasikan lebih dulu ya lewat media sosial atau kanal-kanal yang tersedia yang dimiliki oleh PLN. Nah, kalau mati listrik mendadak itu ternyata memang nggak bisa diprediksi, banyak sebabnya gitu ya. Nah, termasuk juga tadi yang main layangan lah atau faktor alam mungkin ya, di mana ada ranting atau pohon yang kena ke apa namanya ke jaringan listrik itu ya. Nah, kalau berkaitan dengan musim hujan nih ya, di mana kan banyak hujan ini identik airnya banyak gitu ya, terus mungkin juga menyebabkan banjir. Nah, kalau secara dari PLN gitu ya, ada beberapa hal nggak yang harus kita prepare, harus kita persiapkan untuk menghadapi musim hujan atau datangnya banjir ini? Mangga Kang Dimas bisa menjelaskan. Kalau dari PLN sendiri ada ya Bu ya, karena sifat air itu kan merupakan konduktor, dia itu bisa mengantarkan listrik. Jadi ini pun sangat rawan. Jadi sebelum masuk ke musim hujan lebih baik kita memastikan dulu instalasi listrik di rumah kita masing-masing. Apakah ada kabel terkelupas atau apa, misal kayak stop kontak yang ada di bawah, kabel roll. Itu kalau potensi di wilayah banjir biasanya kan banjir masuk ke rumah. Iya. Jadi untuk colokan-colokan atau stop kontak yang di bawah itu pastikan tidak terendam banjir, dan untuk instalasi tidak ada yang terkelupas. Iya. Karena ketika instalasi terkelupas terendam banjir itu pasti menyebabkan ada Bahaya ya. aliran arus Bu. Jadi itu yang berpotensi menyebabkan kecelakaan atau terjadinya korban gitu. Nah, bahasa awamnya kesetrum. ya kesetrum. Iya. Terus yang ketiga matikan peralatan listrik atau elektronik yang ada di rumah. Nah, terutama yang di lantai bawah. Atau jika ada kabel yang mengenang atau terkelupas, lebih baik matikan MCB dari meter Bu. Jadi untuk langsung mengantisipasi dari MCB-nya. kesetrum, betul. Oh, Jadi iya, kalau iya. memang ada instalasi yang terkelupas di bawah di lantai 1 yang terendam banjir, Iya.
itu kan nggak mungkin kita potong sama aja kabelnya. Iya. Kita cabut tetap karena itu dari stop kontak mungkin Bu ya. Iya. Nah itu lebih baik dimatikan saja untuk di MCB meternya gitu loh. Langsung ya. Betul. dari Jadi pusatnya, tidak jadi ada aliran langsung. listrik di rumah itu. Oh, Itu gitu ya. langkah-langkah yang mengantisipasi terkait bahaya listrik. Terus langkah yang selanjutnya bisa menghubungi BNPB Bu terkait penanganan banjir. Oh gitu. Betul. Dan mungkin sebagai langkah antisipasi seperti yang sudah disebutkan oleh Kang Dimas tadi, memang amannya banget sih langsung aja dari sumber itu, dari MCB-nya ya. Betul. Kalau Kita, air sudah terlalu tinggi lebih baik langsung di MCB saja Bu. Oh, iya, dimatikan. iya. Karena kan kadang apalagi kalau ibu-ibu di rumah tidak tahu aliran instalasi listrik di Iya, rumah. nggak ngerti juga ini Nah, dari betul, itu mana kan tuh resiko kan. nyoloknya. Nah, Iya, itu benar. lebih baik dimatikan MCB-nya. Langsung aja Betul. ya. Terus kalau misalnya kita udah tahu wilayah rumah kita atau lingkungan kita memang biasa kebanjiran gitu ya, jangan naruh stop kontak di bawah kayaknya Betul. ya. Mungkin bisa diantisipasi dengan perbaikan instalasi listriknya udah dibenerin dulu Betul. di atas ya Jadi kalau ya, bisa. jadi lebih baik juga dilakukan pengecekan instalasi itu semaksimal mungkin 10 tahun sekali Bu. Jadi itu kan agar kita tahu juga ya kondisi instalasi di rumah kita tuh memang masih bagus Iya. atau ada yang sudah mulai putus atau ada yang sudah mulai bisa menimbulkan korsleting Ngelupas listrik, atau apa ya. ngelupas Iya. dan sebagainya. Karena itu banyak potensi Bu kalau dari instalasi listrik rumah Iya, itu. banyak Betul, penyebab ya betul. yang harus kita antisipasi gitu ya. Nah, kalau dikaitkan dengan kembali musim hujan gitu ya, kalau dari pihak PLN sendiri saat terjadi hujan atau banjir, misalnya diketahui di wilayah tertentu terjadi banjir gitu ya, atau hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, itu biasanya dimatiin apa gimana listriknya? Baik, jadi kalau terkait hujan deras ya mungkin ya Bu ya. Kalau di kami, kalau case-nya itu hanya hujan angin dan hujan deras biasa, kadang kalau dia ada petir jadi penyebab gangguan juga, jadi padam juga. Oh iya. Jadi faktor alam juga mempengaruhi keandalan jaringan juga Bu. Iya. Jadi mungkin kalau musim hujan sih kalau dia bercampur dengan badai bisa jadi tiang kita roboh ataupun jaringan juga kena pohon yang Pohon juga ikutan mungkin, roboh longsor iya, gitu iya. ya. Kemudian kalau terkait banjir, kalau itu banjirnya dekat dengan gardu-gardu listrik kami, Iya. pasti dari kami akan ada pengamanan Bu. Kita matikan untuk jaringan yang terendam banjir. Oh, di Demi- wilayah gardu itu ya? Betul, Iya. untuk keamanan masyarakat sekitarnya. Oh, iya, Nah iya. nanti resikonya kalau ada kerendam air tinggi setinggi gardu, bisa jadi kesetrum ke yang sekitar rumahnya gitu. Jadi Iya. kalau ada banjir pasti dari kami matikan langsung Bu. Gitu. Oh, dimatikan di wilayah itu ya, Betul, yang memang sesuai dengan yang di tempat banjirnya. informasinya sudah ini ya, ke PLN sudah masuk gitu ya. Nah, kalau misalnya di satu tempat kita khawatir ya mungkin terjadi gangguan atau mungkin kelihatan ada pohon tumbang, pohon yang seperti tadi disebutkan ya, Iya, ranting yang nempel gitu ya. Itu kita bisa melakukan pelaporan itu melalui kanal apa aja tuh, Pak? Iya, Oh, iya. Kang Denny Bola. Mungkin karena PLN zaman sekarang semuanya tuh sudah digitalisasi Iya, ya. inovasi-inovasi Betul, dalam kan? bidang digital ya. Betul. Iya. Jadi kita harus beradaptasi ya dengan era sekarang Iya, ini. betul, Jadi betul. PLN ini sekarang meluncurkan aplikasi dengan nama PLN Mobile. Ya. Untuk para pendengar semua Iya. bisa install di App Store ataupun di Play Store. Silakan gitu ya. sesuai dengan HP-nya Sudah masing-masing. tersedia ya? Sudah tersedia. Ini PLN tujuannya kan Mobile. untuk mempermudah layanan pelanggan. Ya, kan? Jadi yang selama pelaporan, betul, iya, komplain. selama ini yang harus datang ke kantor ini sekarang tidak perlu nggak lagi usah dari repot. rumah, nggak usah Iya, repot-repot boleh, lagi. boleh. Betul. Ini harapan kami sih mendukung perbaikan tata kelola layanan pengaduan dan keluhan pelanggan yang lebih maksimal. Oh gitu. Gitu. Nah itu di PLN Mobile itu kita bisa melakukan apa aja? Banyak sekali fiturnya banyak di PLN fiturnya. Mobile. Silahkan untuk pendengar semua bisa menginstal. Install, nanti dilihat ya. bikin akun dulu ya, bikin akun Gampang dulu. nggak pakainya? Gampang, hanya Gampang butuh ya? nick sama ID pelanggan saja atau Iya. nomor meter saja. Dan jempol Jempol saja. yang dibutuhkan ya. Betul, Iya. itu bisa dari cek tagihan listriknya, bisa melakukan pengaduan terkait adanya gangguan atau tadi ada pelaporan terkait banjir tadi bisa, Iya. atau misalnya mengajukan pasang baru, Pasang mau baru tambah bisa, daya ya? bisa, Iya, iya. gitu. Sekarang sudah mudah sekali. Iya, tambah daya juga bisa, Bisa, ya lewat gitu. situ Bahkan ya. ada fitur listrikku nih. Jadi Nah, bagi apa yang itu?
bagi yang instalasi pelanggannya misalnya perlu perbaikan atau ada gangguan ini bisa. Walaupun mungkin kalau instalasi itu ranahnya bukan di PLN lagi, tetapi kami bantu untuk pelayanannya. Oh gitu ya. Iya. Nah, mungkin kita nanti akan kembali gali lebih jauh nih ya. Sementara pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk juga udah lumayan ngantri nih ya. Kita boleh bahas beberapa pertanyaan ya yang sudah masuk. Siap. Ini yang pertama ada dari Teh Dela, sepertinya di wilayah Kota Cimahi juga ya. Nah, mempertanyakan katanya terkait dengan kasus charger meledak. Apakah ini semua ada unsur dari kesalahan instalasi listrik atau dari peralatannya gitu ya, dari charger? Mangga. Yang mau jawab siapa? Baik, mungkin Om Pimpa. Ya. Silakan. Di sini charger meledak ya. Kalau charger meledak, kita harus lihat dulu seberapa kualitas dari charger tersebut, iya, ya kan? iya. Bisa juga sih sebenarnya dari input dari tegangan yang ada, bisa juga atau memang kualitas dari chargernya itu. Iya. Ini saya rasa mungkin saja ada yang kasarnya zaman sekarang ya banyak charger yang abal-abal kasarnya. Punten ya, murah tapi Betul. kita nggak tahu kualitasnya. Iya betul. Betul, sama sekali seperti itu. Bahkan Jadi mungkin juga- baterai pun sama. Baterai di handphone pun ya. juga bisa. Iya. Seperti itu. Kalau misalnya nggak ori gitu ya, yang Ya, black betul. market juga Bahkan agak- kan ada kejadian yang istilahnya hanya disimpan entah di dalam mobil seperti Iya, itu kan nah yang itu. meledak seperti Iya. itu juga bisa. Iya, termasuk juga apa namanya, power bank ya. Iya, Power bank betul, juga banyak kejadian. Kembali lagi ke meledak. kualitas Iya, mungkin ya. kualitas sekarang juga harus kita lihat dulu. Iya. Nah, selain mungkin dari instalasi listriknya. Kemudian juga, oh iya, untuk Anda good listeners yang juga masih punya pertanyaan seputar listrik, Anda juga bisa menyampaikannya melalui WhatsApp ya di 085161280929. Dan selain itu juga Anda bisa menyampaikannya melalui DM Instagram di Instagramnya Mix Radio di 929 Mix Radio, dan juga kita sedang live ya, live Instagramnya PLN Cimahi. Nah, di Instagramnya PLN Cimahi juga Anda bisa menyampaikan melalui DM Instagram tentunya. Oke, dan ini ada pertanyaan berikutnya ya, 2 lagi boleh. Ini dari Teh Nata katanya, ini atau Kang Nata ya, entah. Sebelumnya mau cerita, saya sering mengalami ini. Saya cas HP di rumah saya sendiri dan HP cepat panas, pengisiannya juga lama. Lalu saya cas HP di rumah teman dan HP saya aman dan pengisian normal. Apa hal ini terpengaruh karena instalasi listrik di setiap rumah berbeda atau gimana? Katanya di rumahnya dia sendiri lama gitu. Padahal pakai apa namanya, alat charger yang sama gitu ya. Itu ngaruh nggak sih sebenarnya? Jadi mungkin gini Iya. ya, Teh Nata atau Kang Hatta, terkait charger sering panas ya, mungkin kan juga ada faktor dari sumbernya juga, Bu. Kadang kan kalau tegangannya dia kurang baik ataupun rendah dari sisi PLN-nya kan juga, kalau dia tegangannya rendah kan jadi bikin panas ke alat-alat kita. Oh gitu. Jadi mungkin kan tadi bilangnya kan beda-beda tiap rumah ya. Iya. Itu mungkin terjadi karena kan ada yang dekat dengan gardu listrik, ada yang jauh dengan gardu listrik juga. Itu gitu ngaruh ya. dengan tegangan yang Ya. kita terima ya? agak beda, Bu, tapi tetap Iya. dalam standar yang kita layani ke pelanggan. Tapi kan memang ada perbedaan. Iya. Kalau semakin rendah tegangan yang diterima untuk alat kita, memang akan cenderung lebih panas. Oh Seperti gitu ya, ke alatnya ya. Betul. Nah, kemudian ini satu lagi ya sebelum kita jeda, dari Pak Doni katanya. Cerita dulu ini. Katanya pompa air di sumur saya meledak beberapa waktu lalu dan membuat lampu dan alat kelistrikan lainnya di sekitar sumur mati. Tapi untuk lampu di ruangan lain masih tetap menyala. Sebagai orang awam, saya mau tanya, apa keterkaitan hal ini dengan instalasi kelistrikan? Karena saya bingung, sebagian listrik mati, sebagian lagi alat kelistrikannya masih nyala. Jadi di beberapa ruangan mungkin mati gitu ya. Dan kalau enggak kecium baunya, mungkin saya nggak tahu kalau pompa listrik meledak gitu. Jadi sebelumnya dia nggak tahu sebabnya gitu, tiba-tiba beberapa ruangan mati dan beberapa ruangan nyala. Itu gimana tuh? Itu dari instalasi mungkin ya? Mangga. Iya. Baik, mungkin untuk Kang Doni ya,
kalau untuk mati sebagian mungkin ya istilahnya di dalam rumah, Ya. mungkin bisa karena faktor instalasi. Apakah di instalasi itu misalnya terbagi, apalagi kalau misalnya ada 2 lantai nih, biasanya terbagi harus 1 lantai jalurnya sendiri, 1 lantai jalurnya sendiri. Jadi biasanya terpisah. Jadi kalau misalnya ada konsleting di lantai 1 misalnya, berarti hanya untuk yang jalur lantai 1 saja yang padam. Oh, Mungkin iya. seperti ini juga sama, yang mengarah ke pompa air ya, yang Iya, mengarah ke pompa pompa air. Seperti itu, yang mungkin yang konslet karena pompa air tadi, karena meledak tadi, akhirnya yang jalur ke arah pompa air itu yang Pada mati mati gitu ya? biasanya. Oh, iya. Karena kan kita nggak tahu setiap pelanggan itu punya instalasinya berbeda ya, ada yang tercabang atau yang tidak gitu. Dan ini mungkin masih berkaitan dengan kewenangan. Nah, PLN tuh sampai mana, terus juga apa namanya si pemilik atau pelanggan sampai mana gitu ya? Mungkin Iya. itu berhubungan juga ya. Betul, Iya, memang karena nggak untuk- semua urusan kalau lampu mati kita ngadu ke PLN repot orang Iya. gitu ya. Jadi betul, untuk ranah PLN itu hanya Nah, dari tiang ranahnya. sampai ke meteran saja. Iya. Itu setelah meteran sampai instalasi itu hak pelanggan. Iya. Silahkan misalnya untuk semua teman-teman lah atau siapa pendengar semua jika mengalami instalasi terganggu, sisa hubungi instalator terdekat Iya. atau bisa melalui tadi di Oh, aplikasi iya. PLN Mobile Listrikku. Bisa Nanti- dibantu ya bisa itu. instalasinya. Iya, nanti Mungkin akan PLN juga disampaikan. punya yang direkomendasikan Betul. untuk atau melakukan instalasi Perbaikan listrik. instalasinya. Iya, Oh, betul. begitu ya. Iya. Oke, good listeners, dan mungkin kita nanti akan bertanya lebih jauh, dan ini masih banyak pertanyaan yang ngantri dan juga masih masuk juga nih ya beberapa pertanyaan. Anda juga masih boleh menyampaikannya di 085161280929 maupun melalui Instagramnya Mix Radio di 929 Mix Radio maupun di Instagramnya PLN Cimahi. Kita rehat dulu sejenak dan setelah itu kita akan lanjut kembali kebersamaan kita di Radio Talk hari ini. Oke, good listeners, 92,9 FM Mix Radio. Kita masih berbincang mengenai listrik-listrikan nih. Karena di studionya Mix Radio sudah hadir para akang nih, para narasumber dari PLN Kota Cimahi dan juga Kabupaten Bandung Barat yang juga siap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang gak nyambung sekalipun asal berkaitan dengan listrik ya. Anda masih bisa menyampaikannya melalui WhatsApp di 085161280929 dan juga melalui Instagramnya Mix Radio di 929 Mix Radio maupun melalui Instagramnya PLN Cimahi yang juga sedang live nih ya. Untuk yang ingin nonton langsung nih para narasumber, kalau dari radio nggak kelihatan, kalau dari live-nya bisa kelihatan ya gimana cakepnya nih para narasumber. Oke, dan kita lanjut kembali ya. Kalau seperti kita tahu, meskipun listrik ini kan udah jadi kebutuhan boleh dibilang primer juga ya bagi aktivitas dan juga kehidupan kita. Nah, tapi kalau misalnya kita penggunaannya nggak tepat dan juga nggak sesuai dengan aturan, sepertinya bisa membahayakan kita ya, seperti istilahnya kesetrum tadi ya. Nah, kesetrum ini juga ada beberapa apa ya, tingkatan gitu ya. Ada yang cuma kesetrum, pingsan misalnya, atau ternyata sampai parahnya lagi bisa menyebabkan kematian juga. Nah, ada baiknya kita waspada dan juga mengenali peralatan listrik kita di rumah dan beberapa juga mungkin aset dari PLN kita juga harus mengenal ya. Tadi sempat di off air kita ngobrol juga apa sih bedanya gitu ya, yang SUTET terus SUTT dan sebagainya. Boleh dijelaskan lagi Kang Anam? Baik, terima kasih. Jadi untuk di jaringan PLN sendiri ada beberapa tingkatan ya Bu ya. Ada yang namanya SUTET, tegangan ekstra tinggi, SUTT tegangan tinggi, SUTM tegangan menengah, dan SUTR tegangan rendah. Jadi bedanya kalau SUTR yang tegangan rendah itu adalah tegangan yang kita konsumsi. Yang di rumah-rumah kita itu adalah Yang tegangan nyampe rendah. ke pelanggan. Betul, Gitu yang kita ya. pakai, yang kita Iya. gunakan itu tegangan rendah. Untuk kabelnya sendiri dia pakai kabel yang terpilin, yang
membungkusnya dia terpilin. Ini ya. Ada yang 2, ada yang 4, Oh, gitu. warnanya hitam. Iya. Jadi itu untuk membedakan dengan yang di Telkom. Kadang itu ada yang laporan kabel PLN, tapi ternyata kabel dari kabel Iya, optik gitu iya, ya. iya. Jadi kalau PLN pasti dia terpilin, tergulung, Iya. mau 2 ataupun 4. Kemudian yang SUTM yang tegangan menengah. Menengah. Kalau yang menengah ini dia secara bentuknya dia seperti kawat dan sejajar 3. Nah, ini juga sangat berbahaya karena tadi seperti yang Bu bilang, kalau kesetrum yang tegangan menengah ini resikonya bisa kebakar ke tubuh orang. Jadi bisa jadi faktor meninggal karena kecelakaan listrik tadi. Kemudian yang SUTT tegangan tinggi, kalau ini dia menggunakan tiang seperti menara. Jadi agak tinggi dan dia seperti menara BTS seperti itu. Iya. Nah, kalau yang SUTET itu jangkauannya sangat luas, bisa sampai antar provinsi. Oh. Dan cenderung tidak ada di dekat-dekat dengan permukiman kota. Oh, biasanya cari tempatnya yang memang- luas iya. di persawahan, dekat-dekat dengan laut dan semacamnya. Jadi jarang yang ada dekat dengan sekitar masyarakat di perkotaan. Terus juga ini mungkin menyambung terkait beberapa kegiatan yang di sekitar kita yang berbahaya terkait jaringan juga ya Bu ya. Jadi terkait pemasangan antena TV ataupun antena radio, jangan sampai terlalu dekat dengan di jaringan yang SUTM tadi, yang 3 sejajar tadi itu. Oh, gitu Karena kalau semisal nanti antenanya patah ataupun dia pakai bambu terus dia patah, jatuh ke jaringan Nyender yang 3 itu ke nyender. situ, heeh. Jadi Bahaya padam ya? di jaringan kita juga. Oh, gitu Dan ya? juga membahayakan di instalasi yang punya antena juga, bisa nanti ke meledak ke TV-nya ataupun ke radionya. Iya. Kemudian juga seperti permain layang-layang, Iya. jangan sampai dekat-dekat dengan jaringan yang tadi, yang SUTM, yang SUTT, yang dia kalau kena kawat layangan jadi padamnya meluas. Tolong dihindari, Nah, jangan terutama sampai, itu ya, Betul. layangan yang pakai kawat segala. Iya, jadi kalau pun mau bertarung yang fair lah Bu, yang ya. biasa aja. Jangan pakai yang jangan alat jangan ini. curang. Betul, gitu. Iya, iya, iya. Kemudian juga mungkin di daerah yang sering mencantol listrik secara ilegal juga berbahaya karena nanti bisa jadi faktor kebakaran di rumah masing-masing gitu. Jadi usahakan kalau memang membutuhkan listrik langsung ke PLN. Langsung aja Kita ya. pasang baru, Mencantol pasang listrik kilometer. tuh ini ya, nyuri listrik Nyuri ya. itu juga Oh, ilegal. gitu ya? Nah, Iya. kalau ada temuan nanti kita jadikan tagihan susulan juga Bu, denda juga Nah, gitu. loh. Ya, Jadi, kemudian selain merugikan juga nanti bisa membahayakan juga gitu. iya. Kemudian juga mendirikan bangunan. Biasanya sih ruko ataupun rumah-rumahnya lantai 2 itu kadang itu dekat dengan jaringan yang tadi yang 3 Yang- sejajar itu. Iya. Kadang resikonya kalau mereka mungkin lalai ya saat berdiri di lantai 2 nggak sengaja dia berdiri dan kena ke kabel, iya. itu bisa berbahaya karena kalau yang tadi itu dia bisa membakar ke tubuh Bu. Jadi luka bakar lah gitu. Iya, bahaya ya. Resiko yang tertinggi ya bisa sampai meninggal gitu. Atau kadang yang pakai atap-atap bajaringan pas dia ngangkat bajanya Oh, iya. terus nempel ke jaringan. Iya, benar. Juga berbahaya juga. Waktu membangunnya ya. Betul. Iya, iya. Kemudian juga hindari membakar-bakar sampah ataupun kayu ataupun apa yang dekat dengan gardu PLN. Karena kan kadang bisa sampai ke nyimbas ke Iya. kabel-kabel juga di gardu PLN gitu. Kemudian juga seperti memarkirkan truk yang dump truk itu biasanya yang bisa diangkat seperti ini, jangan sampai dekat-dekat dengan tiang dan kabel PLN juga. Oh, iya. Karena nanti kalau nggak sengaja kena juga kan bisa merepotkan Iya. padam juga gitu ya. Karena biasanya si tangganya atau itunya kan dari besi ya. Betul. Gitu. Itu jadi Jadi konduktor. kalau di kami kan ada standar jarak amannya mungkin ya. Iya. Jadi diusahakan 2,5 meter sampai 3 meter Bangunan bangunan, kemudian atau antena. aktivitas lainnya ya. Aktivitas lainnya juga antena, terus Oh, reklame 2,5 meter ya. sampai 3 meter. Seperti itu Bu. Nah, dan sepertinya kalau dilihat membangun atau penyediaan jaringan listrik kan pasti jaringan listrik duluan ya daripada si rumah. Jadi makanya kita yang membangun dan juga merenovasi rumah mungkin ya, biar luas kayaknya rumahnya majuin aja gitu, padahal nggak lihat di atasnya ada itu ya. Potensi bahaya juga. Iya, iya, dan ini ya harus diwaspadai oleh kita semua. Nah, kemudian juga kalau yang dinamakan peduli instalasi listrik itu seperti apa sih sebetulnya? Apa kita instalasinya tuh nggak bisa sembarang orang, padahal kan mungkin banyak ya. Sepertinya kalau di tempat tinggal saya sendiri juga banyak yang nawarin gitu. Betul. Katanya mau diinstalasiin nggak Bu gitu. Itu gimana?
memang kalau peduli bahaya instalasi listrik itu memang ada beberapa hal Bu ya. Iya. Karena kan orang-orang yang tahu terkait listrik itu memang banyak yang tahu, cuman untuk sertifikasinya sendiri tidak semua orang memiliki gitu. Jadi kalau orang yang sudah tersertifikasi itu kan lebih paham di mana titik bahayanya, Iya, betul. antisipasi apa yang bisa dilakukan dan segala macamnya. Jadi mereka lebih siap Bu. Iya. Jadi contoh yang terkait peduli instalasi listrik itu ada beberapa Ibu ya. Contohnya jangan otak-atik meteran sendiri. Jika terjadi masalah atau kendala pada meter itu lebih baik lapor sesuai dengan Kang Demi tadi ya Bu ya. Bisa lapor ke call center 123 ataupun ke aplikasi PLN Mobile tadi ya. Betul. Iya, iya. Nah, terus yang kedua seperti yang sebelumnya juga kita kan udah sempat sebutkan ya Bu ya. Dilakukan pengecekan instalasi listrik di dalam rumah itu maksimal kalau bisa 10 tahun sekali. Oh, gitu. Jadi itu kita bisa ngecek apakah ada kerusakan kabel, karena kabel instalasi itu kan setiap hari digunakan. Iya, betul. Dan itu dialiri listrik yang akibatnya itu panas Bu gitu. Karena kalau overload pemakainya pasti panas kabel itu. Iya. Nah, kabel kan juga ada usianya, masa Ada pakai. umurnya ya. Iya, betul. Terus yang kedua yang terkelupas Bu. Terkelupas itu kan juga bisa karena tikus bisa nggak sih? Tikus bisa. Bisa ya? Betul, karena Iya. hewan tuh juga bisa. Iya. Terus terkelupasnya karena gesekan antar kabel atau ada benda lain yang kegesek ke kabel tuh bisa. Iya. Itu potensi juga malah lebih bahaya yang begitu tuh. Oh, Karena iya, ke yang orang juga melepas. kalau nggak tahu efeknya Kepegang juga. misalnya. Betul. Iya, iya benar. Nah, terus itu tadi yang kedua, yang ketiga cek steker di rumah, colokan Bu, terminal. Oh, iya, Ya. iya. Jadi terminal tuh biasanya ada beberapa rumah ataupun tempat usaha biasanya yang membutuhkan listrik, stekernya itu kadang kelihatan gosong masih dipakai gitu loh. Nah, iya, iya. itu sebaiknya dihindari. Kalau sudah berwarna kehitaman karena gosong itu kan efek panas Bu ya. Itu sebaiknya segera diganti. Segera diganti. Betul. Iya. Terus pemakaian steker yang menumpuk. Jadi udah ada steker yang terminal yang isi Pakai 4, apa? nah, T gitu masih ya, tambah T misalnya? lagi, Oh, betul. iya, Nah, iya. colokannya banyak. Itu Numpuk-numpuk. potensi Bu, bisa jadi kebakaran di situ tuh, karena panas kan. Iya. Terus yang keempat, penggunaan peralatan listrik yang berkualitas sesuai SNI, Standar Nasional Indonesia. Jadi jangan cuman kepancing harganya murah, Iya. keamanannya nggak ada. Iya, benar. Nah, Apalagi sekarang udah banyak yang pembelian online tuh kita nggak tahu juga ya betul. kualitasnya. Tapi biasanya kan kalau pembelian online tuh bisa kita lihat. tandain ya Bu ya. Oh, iya, yang iya. pembelian sudah banyak. Iya. Terus dia kan bisa menyebutkan spek juga ya Bu ya. Iya. Udah SNI atau belum. Itu Iya, bisa iya, kita pilih lah. Kita Iya. prioritaskan daripada yang murah tapi abal-abal gitu. Iya. Nah, terus jauhi juga benda elektronik yang mudah terbakar. Jadi kayak peralatan listrik di rumah itu lebih baik dijauhkan dari gas, gorden ataupun kertas, bahan-bahan yang mudah kebakar Bu. Iya, iya. Karena lebih ke kayak segitiga api Bu ya. Jadi Apa tuh, Pak? ada kayak faktor pemantik api itu kan ada oksigen, Oh. ada benda-benda mudah terbakar dan Iya. ada gas zat yang mempengaruhi pembakaran. Iya, Jadi betul. itu. Nah, itu tuh masuk ke dalam listrik juga karena kan di listrik tuh ada panas Iya, gitu. iya. Nah, terus yang terakhir yang karena mungkin hindari kontak peralatan listrik dalam waktu yang cukup lama. Oh. Jadi kayak peralatan TV, setrika atau charger handphone biasanya kan nancep terus Bu ya. Iya, kadang Bahkan kadang dicabut 24 handphonenya jam. doang, itunya Iya. masih nancap ya. Betul. Nah, itu tuh juga panas Bu, potensinya Iya. juga cukup lumayan besar karena di situ pasti ada aliran listrik Iya. Bu. Saya pikir kalau misalnya handphonenya nggak nancep itu ya nggak akan ngalir gitu listriknya. Tapi ternyata si batoknya itu panas ya. Masih panas Bu itu Bu. Oh, iya, Nah, iya. terus termasuk juga dicolokan listriknya kan ada 2 kaki-kaki tuh Bu ya. Itu kadang ada yang sudah longgar tapi masih kita pakai. Iya. Itu juga berpotensi Bu, Kan beresiko bahaya. lebar. Kalau mau dibuang. Mending Ini. mending Iya. dibuang daripada lebar Iya. terus kebakar. Terus kebakaran ya kalau Iya, betul. mama biasanya aduh aji lebar gitu ya. Iya, iya benar. Jadi banyak ya yang harus kita antisipasi, terus kitanya juga harus sedini mungkin gitu ya kalau Betul. misalnya lihat ada yang sesuatu yang kayak tadi udah agak gosong-gosong gitu, Ya. jangan dipakai terus ya. Betul Bu, soalnya tuh peralatan.
bakal gampang nanti Iya. kebakarnya karena kan Iya. plastik tuh kalau terminal kan plastik ya Bu ya. Iya, Itu mudah plastik. leleh juga kalau sama Iya, panas gitu. meleleh. Iya, betul betul. Nah, kalau misalnya kita tahu ya mungkin di antara yang sudah disebutkan oleh Kang Dimas tadi ya, mungkin ada beberapa bahaya listrik yang selama ini kita belum ngeh gitu ya, belum sadar kalau ini berbahaya sebetulnya, tapi mungkin kurang sosialisasi atau kurang baca gitu ya kitanya. Iya. Boleh ditambahkan lagi Kang Demi mungkin? Baik, jadi ada beberapa kegiatan yang cukup berbahaya ya di masyarakat. Selain tadi yang sudah disebutkan dari Kang Dimas ya, Iya. terkait bahaya listrik di rumah, Iya. itu sudah tadi disebutkan juga Kang Dimas terkait stop kontak ya, Iya, stop bertumpuk. Tadi kontak. ada beban yang udah overload atau mungkin peralatan listrik yang kurang yang bagus, mungkin tidak ber-SNI dan yang lain-lain. Iya. Dan potensi yang lain ini adanya galian. Galian yang tanah biasanya di Iya. sekitaran pinggir jalan, karena memang kita ada jalur kabel di sana, kabel SKTM ya, saluran kabel tegangan menengah. Oh. Mungkin Di bawah tanah ya? Itu Betul. bukan yang 3 di atas itu, bukan di Iya. atas tadi, di bawah juga ada. Iya. Contohnya beberapa waktu lalu mungkin di depan studio ya, di depan studio ada melakukan perbaikan Iya. saluran air. Lama banget betul itu. dari pemerintahan itu juga Iya. itu bersinggungan, karena itu cukup berbahaya buat mungkin lebih cenderung buat pekerja yang melakukan pekerjaan tersebut. Iya, Nah, terus bahaya yang lain adalah memasuki atau mendekati gardu PLN. Apalagi kalau misalnya gardu PLN-nya, mohon maaf, kadang ada beberapa yang memang berusaha dicuri, akhirnya tidak ada istilahnya tidak ada kunci pengamannya atau Iya, sudah iya. dirusak dan sebagainya, itu bisa cukup berbahaya. Terus ada juga jaringan PLN yang kabelnya misalnya putus atau Iya. misalnya yang belum kami ketahui ya. Kalau misalnya mendapatkan hal seperti itu, bisa juga langsung laporkan ke kami, Iya. biar semuanya aman, Iya. biar semuanya bisa kami tangani melalui PLN Mobile. Iya. Gitu. Terus untuk yang lainnya juga pemasangan jaringan dari rekan kita itu ya bilang ya, mungkin Iya. dari Telkom atau mungkin perusahaan provider internet dan yang Iya. lainnya itu kadang berdekatan Iya. gitu kan, berdekatan, termasuk Malah pada numpuk aja gitu Iya, di atas. gitu. Kalau Iya. lihat ke atas, aduh ini kabel apa aja nggak ngerti kalau betul. ibu-ibu mah. Makanya kita Iya. juga pernah bersosialisasi juga ke penyedia IndiHome itu. Iya. Kita pernah sosialisasi mereka biar pekerja mereka juga aman. Iya. Gitu. Terus pemasangan reklame atau pemasangan umbul-umbul atau tenda hajatan misalnya seperti itu, ya itu potensi juga. Iya, Gitu. Alangkah iya. baiknya disesuaikan dengan tadi yang mungkin Kang Anam sampaikan, minimal ada jarak amannya. Iya, yang seperti itu. 2,5 meter tadi ya. Betul. Minimal, iya betul. Iya. Nah, mungkin ada juga kita ingatkan lagi gitu ya untuk para good listeners. Kalau urusan lampu putus misalnya gitu, nggak perlu lapor PLN ya kan? Karena itu berkaitan dengan yang tadi kewenangan PLN itu sebatas mana, kemudian juga pelanggan tuh sebatas mana. Boleh diingetin lagi ke good listeners, Kang Dimas. Baik. Iya. Kalau terkait batas kewenangan PLN sendiri Bu ya dan pelanggan. Jadi yang masuk dalam aset PLN itu adalah jaringan listrik 20 kV, gardu tiang, gardu beton, rumah gardu, trafo sampai dengan kabel yang mengarah ke KWH meter. Jadi aset PLN itu adalah mulai dari jaringan yang di tiang-tiang Iya. itu sampai dengan ke KWH meter. Nah, selepas KWH meter, instalasi yang masuk ke rumah itu baru batas pelanggan, Bu. Pelanggan ya. Betul. Nah, jadi PLN itu sampai ke meteran. Betul. Yang ada sangkarnya itu. Betul. Biasanya ditutup pakai sangkar ya. Ya, Iya. nah jadi makanya kenapa kalau misal ada gangguan instalasi, PLN pun tidak berwenang ya Bu ya, Iya. karena kan instalasi di rumah pelanggan itu milik pelanggan pribadi gitu. Iya. Cuman seperti yang disebutkan Kang Demi tadi, PLN itu tetap berusaha membantu melayani pelanggan, bisa dibantu dengan laporan di PLN Mobile di menu listrikku. Oh, menu listrikku tadi yang Betul. kata Kang ya. Nah, yang sudah jadi dari disampaikan. PLN selalu mengusahakan untuk pelayanan yang terbaik lah Bu. Iya. Iya. Jadi terkait batas-batasnya sudah jelas Bu di KWH meter itu kalau ada gangguan meter itu PLN yang perbaiki. Iya. Dari kabel juga itu PLN, tapi selepas kabel pengeluaran di KWH meter ke rumah itu
milik pelanggan. Jadi kalau ada yang menawarkan gitu ya, kan itu di KWH Meter tuh ada yang pakai apa, segel ya, Iya, segel. betul. Terus ditawarkan misalnya kita ada sesuatu gangguan, terus ada yang menawarkan, ayo kita boleh saya perbaiki dengan merusak si segelnya, itu Segel. nggak boleh banget ya. Jangan Bu, Iya, jangan ya. karena pengerusakan segel itu juga bisa masuk ke pelanggaran Bu. kalau Nah di PLN. loh, iya Jadi ada ininya, betul, sanksinya ya. karena itu Heeh. memang ada batasan Bu ya, karena itu meter masih milik PLN, segel itu dari PLN, jadi batasannya pelanggan tidak boleh merusak segel Bu. Nggak boleh Betul. ya, karena itu kan masih belum di KWH meternya Ya, itu ya, betul. nggak boleh Makanya kalau semisal diotak-atik gitu ya. ada petugas yang berusaha menawarkan, ini bisa saya benerin. Coba saja ditanyakan dulu surat tugasnya mana, mau ngebantu benerin, Iya. mau benerkah itu petugas dari pihak PLN atau bukan Bu. Iya, iya, iya. Dan lagian sudah tersedia banyak ini ya, banyak kanal, banyak kita udah bisa lapor dengan gampang seperti yang tadi disebutkan oleh Kang Demi ya, melalui apa, PLN Mobile, kemudian juga 123 juga 123 bisa call ya. center, betul, Iya. Bu. Dan itu responnya cepet nggak? Cepat sih Bu. Iya. Kalau untuk respon kita usahakan secepat mungkin Bu. Iya. Jadi kalau di daerah perkotaan mungkin Bu ya, itu kan juga kita ada antrian. Jadi semaksimal mungkin kita usahakan baik pelayanan datang langsung ke rumah ataupun sementara kita lakukan via telepon Bu. Oh gitu. Via WA itu Oh, bisa kita ya? koordinasi dengan pelanggan dulu. iya. Jadi masalahnya apa? Semisal ada ini nggak bisa input token atau apa. Nah nanti ada petugas yang telepon ataupun via WA Bu. Oh gitu Jadi ya. minta dibantu, nanti nomor meternya berapa, nanti kendalanya apa. Jadi dari situ Sebelum ada yang datang betul. ke Jadi nanti lokasi. kalau semisal memang sudah terlalu sulit dibantu via telepon tidak bisa, masih ada masalah yang belum terselesaikan, ada unit ada yang meluncur. petugas yang Betul. meluncur. Jadi kayak berobat online ya ini juga. Ingat masa pandemi gitu ya. Jadi seperti kan diagnosa dulu dari dokter gitu ya. Iya. Terus kalau misalnya nggak teratasi juga nanti ada langsung yang Karena kan petugas yang datang. kita fokusnya udah ke percepatan pelayanan Bu. Nah, ya. itu ya sehubungan dengan tadi apa, rangkaian si K3 itu juga tujuannya tadi ya seperti dijelaskan Kang Demi juga ya. Nah, kemudian balik lagi ke apa namanya yang tadi jarak yang direkomendasikan aman gitu ya dari aktivitas. Ini mungkin bisa Kang Anam menjelaskan apa yang disebut jarak bebas sentuhan atau itu sebetulnya apa sih? Baik, jadi Iya. kalau di kami itu ada istilahnya ROW Bu, right of way. Jadi jarak aman dari jaringan PLN. Jadi kalau di kami itu ada kegiatan rutinan ya, petugas kami itu ada pembersihan dari pohon-pohon yang di pinggir jalan, yang dekat dengan jaringan listrik, yang 3 fasa tadi, yang 3 Iya, bersejar iya. tadi, kita pangkas Bu, atau kita tebang. Jadi untuk menjaga jarak aman 2,5 meter sampai 3 meter dari jaringan SOTM yang Iya. berjejar 3 itu. Ya. Jadi itu udah rutin ya dilakukan apa namanya maintenance terus Ya. pembersihan kalau misalnya ada pohon-pohon yang udah nyampe ke ini kayaknya kerjasama dengan dinas pertamanan juga mungkin ya. Ya, kadang-kadang kan kalau yang di kota kan ada izin dari dinas juga ya Bu ya, kita nggak boleh semena-mena langsung potong Iya, ataupun pangkas yang di iya. dekat-dekat dengan jalan raya gitu. Iya, iya betul. Tapi kalau di daerah-daerah desa sih mungkin kita cuma suka ke RT RW atau yang langsung ya. pemilik pohonnya saja. Oh gitu ya. Oke, dan sepertinya kita bahas pertanyaan lagi nih ya. Lanjut ke pertanyaan yang sudah masuk ke 085161280929 dari Kang Andika katanya. Apa sih bedanya listrik token dan juga meteran? Dan kalau dari segi harga itu lebih murah yang mana katanya? Balik lagi, yang murah yang mana? Boleh. Baik, untuk pertanyaan dari Bapak Andika, beda listrik token atau dan meteran ya. Ya. Jadi kalau untuk perbedaan sebenarnya tidak ada perbedaan. Perbedaannya lebih ke pembayaran sih Bu. Kalau iya. token tuh kita bayar dulu baru kita pakai. Pasca bayar. Pasca itu Eh, prabayar. prabayar, Token iya, itu prabayar. Nah, kalau yang kalau meteran meteran itu iya, yang pasca dipakai dulu bayar. baru kita bayar. pelanggan pakai dulu baru bayar. Iya, iya. Nah, kalau itu sih bedanya ya terkait meteran token dan
meteran pasca. Kalau dari penggunaannya per apa misalnya biasa kita pakai per bulan habis segini gitu ya, dengan token dan meteran itu sama aja. Sebenarnya sama aja Sama. Bu, karena kan kalau rupiah per kWh itu sih kita sudah ada ketentuan tarif listrik, Oh, tarif iya. dasar listrik dari Iya. pemerintah. Jadi patokannya dari tarif dan daya yang digunakan oleh Iya. pelanggan. Iya, Jadi betul. kalau secara harga itu sama, cuman mungkin yang membedakan kalau di token, di listrik token itu kita bisa menghemat pemakaian ya Bu ya. Jadi karena Gimana caranya? kita semisal beli 50.000 Iya. token. Nah, kita kan selalu lihat KWH, sisa Iya, KWH. udah sisa berapa Iya, gitu kalau ya. sudah sisanya dikit, kebetulan belum ada rezeki buat beli token lagi, kita hemat-hemat. Hemat-hemat. Oh Betul. iya, jadi bisa mengendalikan Nah, gitu ya. kalau di Iya, betul. pasca bayar karena tidak termonitor kan Iya, dari angka benar. stan Bu ya. Kita belum bayar, stannya Iya. naiknya banyak pun kita kayak Nggak wah, berasa tahu, iya. gitu ya, nggak Nanti kan berasa ya benar. tiba-tiba tagihan di belakang Iya. gede. Terus gitu. nanti nyalahin yang meriksa. Iya. Ini yang meriksanya ini nggak bener nih sih. Ini Mas angkanya Bos udah yang- sama apa belum? Iya gitu kan. Padahal udah sesuai. Jadi Iya. memang murni kalau terkait murah dan mahal Mhm. itu kembali ke pemakaian pelanggan Sama masing-masing. aja ya. Betul. Oke. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya nih, katanya dari Ibu Neneng. Saya sebagai pengguna token listrik, katanya itu gimana ya caranya mengatasi token listrik yang gagal input? Oh, Jadi- ada resiko gagal input juga ya di Jadi listrik memang token. beberapa case ada yang gagal input Bu. Nah, biasanya gagal input tuh juga yang pernah kita alami Bu ya. Iya. Dari gangguan setelah kita lakukan telepon ke pelanggan tersebut, Mhm. kita arahkan untuk coba masukkan lagi input tokennya Iya. itu Biasanya langsung bisa. ada bukan langsung bisa Bu. Ada yang memang salah pencet. Oh, nomornya juga. Betul. Itu panjang banget loh, Karena Pak. memang panjang. Kode itu unik Bu. Iya, panjang banget. Kadang mencet-mencetnya juga ya Betul. kita. Nah, Iya, betul. jadi kalau untuk case-case seperti ini, semisal tidak bisa masuk atau gagal input, dipastikan diulang lagi. Kalau memang masih belum bisa, pelanggan bisa melapor dari PLN Mobile Bu nanti Oh, gitu. ke masuk ke gangguan. Jadi nanti kalau semisal memang gagal atau memang ada harus pergantian meter karena usia meter, itu juga masuk nanti Bu. Kalau memang ini gagal inputnya karena masalah di meter, nanti kita ajukan penggantian meter gitu. Oh gitu. Betul. Tapi ada juga resiko karena pembelian token itu juga bisa melalui banyak e-commerce ya. Gitu. Nah itu mungkin antara si pembeli apa namanya si penyedia dari e-commerce penyedia token itu sendiri juga bisa jadi dari situ ya, karena kan itu tergantung juga misalnya waktu kita menerima nomor tokennya itu lama gitu ya dari si e-commerce tertentu Ya, gitu. karena itu memang bisa ya. ada beberapa juga kadang kita masih menunggu sistemnya itu terupdate. Iya, Bu. sistemnya. Betul. Oh, gitu Jadi ya. memang Iya. kadang ada beberapa case juga ketika setelah beli token nomornya sudah keluar tapi di sistem kita belum rekon Bu. Oh gitu ya. Jadi itu menunggu dulu nanti berapa menit. Makanya kalau semisal sampai Iya, satu biasanya hari seharian 24 ditunggu jam ya, 24 katanya jam nggak itu masuk. masih nggak bisa. Bisa lapor saja Bu langsung ke PLN iya, Mobile. iya. Soalnya kadang-kadang itunya udah bunyi tokennya. Ya, memang Ya, kadang sebenarnya biasanya nggak nyampe-nyampe. mepet-mepet kan Bu ya beli Iya, ya. iya sih. Gitu biasanya. Oke, dan pertanyaan berikutnya dari Ibu Tuti katanya. Saya tuh kan mau bikin acara besar di rumah dan bakal ada sound system dan lain-lain katanya. Dan tentunya itu membutuhkan daya listrik yang besar. Itu gimana Pak? Cara menaikkan daya untuk sehari aja. Emang ada ya layanan bisa menaikkan daya untuk event tertentu gitu? Ada Bu. Oh iya. Di PLN tuh masuknya ke pelayanan pesta Bu. Oh ada Betul, ya. Betul. Iya. Jadi kan kadang kalau ada hajat, ada apa ya? Ada yang tahu listrik menawarkan ke saya aja bisa. Nah daripada ada apa-apa Bu ya. Dari kami pun sebenarnya dari tim K3L Cimahi juga sering kita melakukan edukasi ke masyarakat Nah itu. terkait potensi bahaya dari jaringan listrik sendiri. Mungkin juga Apalagi sampai meninggal dunia ya betul, kayaknya. karena kan tadi yang saya jelaskan di awal kan banyak faktor yang terjadi ya Bu Iya, ya, bisa iya. jadi luka bakar atau bahkan sampai meninggal. Mhm. Jadi dari kami pun juga selalu berupaya ke masyarakat, Iya. terjun langsung ke lapangan. Kami menghimbau ke masyarakat untuk tetap berhati-hati dalam kegiatan yang dekat-dekat dengan jaringan listrik, Mhm. gitu Bu. Iya, jadi itu ya pentingnya sosialisasi, Betul. kemudian juga pengetahuan, dan ini berkaitan juga dengan
bulan ketiga. ya, bulan ketiga ini ya. Betul. Nah, ini mungkin untuk membuka lagi wawasan di masyarakat tentang pentingnya tahu gimana cara mencegah bahaya dari yang ditimbulkan dari listrik ini. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi ya sebelum closing statement ini. Katanya yang ini ya, pertanyaannya saya ingin bertanya, rumah saya berada di kawasan yang rentan banjir, terutama di lantai 1. Dan tentu saya khawatir tentang bahaya listrik yang mengancam karena rumah akan terendam. Adakah saran atau kiat dari Bapak untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan saat banjir terjadi? Sebetulnya tadi sudah dibahas ya, boleh di reminder, diingatkan lagi. Kalau untuk yang memang udah langganan banjir tuh rumahnya, diingatkan lagi harus berhati-hati dalam hal apa gitu ya. Jadi seperti yang tadi Bu ya, tadi kan sudah sempat dibahas ya Bu ya. Iya. Jadi kalau untuk rumah-rumah yang berada di wilayah yang sering terjadi banjir atau terendam banjir, itu bisa dipastikan saja untuk instalasinya. Jadi stop kontak atau saklar-saklar yang ada di bawah, kabel-kabel yang di bawah, itu semuanya dicabut aja, diberesin dan dipastikan tidak ada kabel yang terkelupas yang di bawah di lantai 1 terutama yang sering banjir. Nah, terus kalau memang ada stop kontak yang posisinya di bawah, itu kan nggak bisa dimatikan Bu ya kalau stop kontak yang nempel di tembok ya. Lebih baik dimatikan dari MCB meternya Bu. Oh iya. Betul. Nah, Nah, untuk itu selanjutnya tindakan pertama ya. lebih baik kalau wilayah terendam banjir, yang sering terendam banjir, untuk pembuatan stop kontak lebih baik jangan di bawah, tapi di atas, menghindari resiko sengatan listrik. Iya, betul. Begitu. Dan itu ternyata berbahaya banget gitu ya. Betul. Nah, sebetulnya masih ada pertanyaan yang ngantri juga, tapi karena waktu kita sepertinya harus menyudahi dulu obrolan kita di hari ini. Mungkin di lain kesempatan bisa kita lanjut kembali ya. Nah, silahkan untuk sebagai penutup akan disampaikan oleh siapa? Baik, mungkin sebagai penutup, Ya. kami dari PLN Cimahi, jadi bila mana masyarakat mengetahui adanya yang membahayakan atau membutuhkan bantuan layanan teknik PLN, sebagai contoh adanya penemuan misalnya tiang miring atau kawat listriknya menggantung misalnya rendah gitu, atau ranting pohon yang dekat dengan jaringan atau mungkin sudah menempel, silakan saja bisa melakukan pengaduan betul ke PLN Mobile, silakan nanti akan kita respon secepatnya ya, dan agar semuanya aman buat masyarakat. Iya, betul. Gitu. Iya, jadi manfaatkan ya yang sudah disediakan, inovasi-inovasi yang sudah disediakan dari layanan PLN ini. Ada call center 123, gampang diingat ya. Kemudian juga ada aplikasi PLN Mobile, itu tersedia di Play Store maupun di App Store ya. Kemudian ada link Instagramnya PLN Cimahi. Nah, ini yang sedang live nih ya. Kemudian juga ada YouTube ya, PLN Cimahi. Dan ini bisa 24 jam. 24 jam. Oke. Kami siap melayani. Nggak tidur ya. Nggak tidur. Giliran. Oke, dan terima kasih atas kehadirannya di hari ini. Mudah-mudahan nggak kapok ya untuk memberikan membuka wawasan untuk para good listeners ya. Kemudian juga untuk mensosialisasikan mengenai pentingnya kita aware tentang bahaya dari listrik ini sendiri. Oke, dan terima kasih untuk Kang Demi, juga Kang Dimas, terima kasih, dan juga Kang Anam atas kehadirannya. Dan untuk Anda good listeners juga, terima kasih sudah menyimak perbincangan kita di hari ini. Dan untuk kali ini saya Arin Gasmara pamit, terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.